tadi kita mendengar dengan jelas ada banyak pengakuan, ya. Mereka mengakui beberapa hal. Yang pertama mengakui bahwa sebenarnya pencekalannya sudah selesai pada bulan Juni, tapi tidak ada pemberitahuan. Nah, ini fatal. Demikian pula tindakan penarikan sementara paspor merupakan tindakan administratif keimigrasian yang kewenangan penerbitan dan pelaksanaannya berada pada pejabat keimigrasian yang berwenang. Misalnya, saya ke Sydney lagi, meneliti yang katanya sudah punya tanda lulus, tapi ternyata nggak ada tanda lulus. Yang katanya sekolah 2 tahun di sana, ya, tapi ternyata hanya 6 bulan di sana, menurut pengakuan Pak Iksan Katuande, ya. Nah, itu ternyata mau keluar nanti ternyata dicekal. Ini kan siapa yang bisa menjamin? Karena tidak ada pemberitahuan. Dan itu nanti kalau akan dipermalukan, nanti prapit lagi nanti. Itu kan makin memperpanjang lagi nanti masalahnya, ya. Jadi jelas kalau memang sudah tidak dicekal, ya alhamdulillah. Tapi tetap ada prosedur yang dilanggar. Jadi tidak ada pemberitahuan bahwa pencekalannya sudah dicabut. Sehingga itu akan bisa digunakan sewaktu-waktu untuk mempermalukan kalau misalnya itu tidak ada pemberitahuan, mereka akan bisa ngeles. Kan belum diberitahukan, itu suratnya masih ada, misalnya begitu. Yang di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 merupakan kelanjutan dan penyesuaian administrasi dari penyidikan yang telah dimulai sebelumnya, dan bukan merupakan dimulai penyidikan baru. Dengan demikian, penerbitan administrasi tersebut tidak mengubah rezim hukum yang berlaku terhadap perkara akuo. SPDP 30 Maret itu hanya soal perubahan administratif, bukan yang sifatnya substantif. Padahal kita melihat perubahan yang substantif. Kenapa perubahan substantif? Karena dalam SPDP tersebut, terutama SPDP terakhir tanggal 30 Maret, itu mengandung perubahan-perubahan pasal yang disangkakan. Karena berlakunya KUHP yang baru. Jadi pasal 310, 311 berubah menjadi pasal 433, 434. Dan pasal-pasal yang terkait dengan KUHP lama diganti dengan KUHP yang baru. Bahkan ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang ITE yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Siapa bilang ini hanya administratif? Ini substantif. Yang kedua adalah surat pemberitahuan SPDP yang kemudian tidak pernah diterima oleh saya. Memang tidak pernah diterima. Dan mereka tadi mengakui bahwa itu hanya masalah internal administrasi. Nggak boleh begitu, internal administrasi. Tadi sudah jelas ada putusan Mahkamah Konstitusi yang itu harus disampaikan. Dan itu wajib hukumnya. Saya jelek-jelek begini ya, itu juga mencoba belajar dari senior-senior yang ahli hukum. Nggak jelek banget ya, nah, dikit lah jeleknya ya. Jadi kita tahu bahwa itu harus ada dan tidak pernah disampaikan kepada saya. Artinya apa? Itu ada pelanggaran dan jelas pelanggarannya apa? Pemberlakuan 2 pasal undang-undang yang dua-duanya ini saling sama isinya. Yang satu di KUHP lama, yang satu di KUHP baru. 310, 311 di lama, 433, 434 di KUHP yang baru. Dan ini kemudian confuse ya. Kalau kami mengambil contoh tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu contohnya sudah jelas. Bukan kemudian kami mengakui kemudian memasukkan pokok perkara di sana, tidak sama sekali. Di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan ke tersangka inkasu pemohon, sehingga tindakan penyidik inkasu termohon dapat dikategorikan melakukan pelanggaran formil yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merujuk pada kewajiban hukum penyampaian surat SPDP atas kepastian hukum. Termohon dan turut termohon yang mengakui bahwa Mas Roy saat ini sudah tidak lagi dicekal. Itu yang penting dulu. Artinya hal yang sama berlaku juga kepada Dr. Tifa, bahwa Dr. Tifa dan Mas Roy tidak lagi dicekal. Cuma yang kami permasalahkan adalah tindakan dari tanggal 11 Desember 2025 sampai 11 Juni, which is 6 bulan 2026, itu adalah tindakan yang ilegal, tindakan yang tidak sah. Kenapa? Kami tidak mempermasalahkan kewenangan untuk meminta pencekalan dari penyidik, tetapi persoalannya adalah bahwa pencekalan selama 6 bulan itu tidak disampaikan, tidak diberitahukan kepada tersangka, dan ini fatal. Bahwa penerbitan beberapa surat perintah penyidikan dalam kurung sprindik dalam perkara akuo merupakan tindakan administrasi penyidikan yang sah dan lazim dilakukan.
Jack ini mau bermain putih-putih tapi boros dia. Jadilah Jack yang bikin boros bolak-balik. Nah, itulah yang dia bikin boros ya. Kita ingin hemat, kita ingin peradilan cepat, tapi ternyata ada orang yang memboroskan anggaran kayak gini nih, anggaran 712 alat bukti, 100 sekian saksi, 20 sekian ahli. Mana nanti kalau kita hadirkan boncos semua itu nanti, dan nanti akan kita uji. Bahwa berdasarkan pasal 91 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan permintaan pejabat kepolisian. Dengan demikian, kewenangan termohon adalah mengajukan permintaan pencegahan, sedangkan penerbitan dan pelaksanaan keputusan pencegahan merupakan kewenangan pejabat yang ditentukan oleh Undang-Undang Keimigrasian. Bahwa mengenai dalil tidak disampaikannya keputusan pencegahan, termohon mengakui bahwa pasal 94 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur penyampaian keputusan pencegahan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lambat 7 hari sejak keputusan ditetapkan. Namun, ketentuan tersebut harus dibedakan dari kewenangan termohon sebagai penyidik yang mengajukan permintaan pencegahan dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa termohon telah bertindak tanpa kewenangan. Bahwa pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa pelaksanaan keputusan pencegahan dilakukan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Dengan demikian, permintaan pencegahan, keputusan pencegahan, dan pelaksanaan pencegahan merupakan tindakan hukum yang berbeda dan dilakukan oleh pejabat yang berbeda sesuai kewenangannya. Bahwa mengenai hukum acara perkara aku telah berada dalam tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sehingga berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penyidikan perkara aku tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa oleh karena itu, sepanjang yang diuji adalah kewenangan termohon dalam mengajukan permintaan pencegahan, tindakan tersebut telah dilakukan berdasar kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Adapun persoalan penyampaian keputusan pencegahan merupakan persoalan tersendiri yang tidak dengan sendirinya menjadikan permintaan pencegahan oleh termohon tidak sah. Lanjutan pra-peradilan Roy Suryo membuka sedikit tabir pencegahan, dan pada sidang pencegahan itu ternyata sudah berakhir beberapa bulan lalu, namun tak pernah disampaikan kepada pihak Roy, sehingga Roy Suryo kembali yakin bahwa pencegahannya dilakukan karena takut dirinya kembali kuliti ijazah Gibran di Australia. Itu yang disampaikan Roy Suryo ketika jumpa pers usai sidang pra-peradilan. Selain itu, SPDP yang tak pernah sampai kepadanya juga menjadi pertanyaan besar. Benarkah Roy Suryo dicekal agar tak kuliti ijazah Gibran?